Baik, yang berikutnya ada Ibu Librian Anggraini, Deputy Director Sustainability and Stakeholder Engagement dari ASEAN Pulp and Paper. Selamat pagi, Ibu Librian. Selamat pagi, Mbak Natasha. Selamat pagi juga semuanya. Bagaimana Ibu kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Kemudian pemaparan berikutnya yang akan kita dengarkan merupakan pemaparan dari Ibu Librian Anggraini selaku Deputy Director Sustainability and Stakeholder Engagement Division ASEAN Pulp and Paper atau APP. Kepada Ibu Librian Anggraini kami persilakan. Terima kasih Mbak Natasha atas kesempatannya. Selamat pagi semuanya Bapak dan Ibu. Sangat senang sekali nih hari ini bisa sharing mengenai apa yang sudah dilakukan oleh APP untuk peranan perempuan dalam melakukan konservasi hutan lestari. Oke. Tadi beberapa presentasi sebelumnya dari Bu Belinda dan dari Ibu Sania juga sangat menginspirasi. Bu Belinda sudah highlight tadi beberapa hal mengenai bagaimana perempuan itu sebenarnya merupakan aspek yang sangat strategis dalam pengelolaan hutan lestari dan juga peningkatan perekonomian masyarakat di sekitar hutan. Nah, ini mungkin dalam beberapa slide selanjutnya yang akan saya coba paparkan adalah bagaimana kita coba pendekatan tersebut di lapangan, hasilnya bagaimana dan impact yang kita rasakan itu seperti apa. Boleh slide selanjutnya? Ya, mungkin sebagai background saja, kenapa sih APP itu tertarik untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan dengan pendekatan pemberdayaan perempuan. Nah, ini kita sudah meluncurkan apa yang kita sebut dengan APP Sustainability Roadmap Vision 2020. Kita coba waktu itu launch di tahun 2012. Ada 10 impact area yang kita fokuskan terhadap goal pencapaian sustainability APP. Di antaranya itu ada mengenai fiber sourcing yang berkaitan dengan sertifikasi seperti yang tadi Ibu Sania jelaskan. Tetapi yang akan kita coba gali lebih dalam adalah lebih di aspek mengenai conservation and biodiversity, human rights and indigenous people, serta community empowerment. Di tahun 2013 juga untuk memperkuat komitmen APP terhadap sustainable fiber source, kita meluncurkan yang kita sebut dengan Forest Conservation Policy, itu berfokus kepada 4 pilar, di mana tercakup di dalamnya adalah protection of natural forest, peatland management, global supply chain, dan juga nomor 4 ini yang nanti kita akan diskusi lebih banyak, yaitu mengenai kita punya APP punya social commitment. Slide selanjutnya. Ya, baru saja kemarin, jadi ini masih sangat fresh, kemarin APP melakukan advisory forum, kita meluncurkan APP Sustainability Roadmap Vision 2030, karena 2020 udah sekarang nih, jadi kita harus juga bikin goal yang ambisius untuk 10 tahun ke depan. Kita fokuskan, tadi ada 10 impact area, kita coba tajamkan lagi ke dalam 3 pilar ini untuk goal 2030. Goal pilar pertama itu adalah forest products and production, jadi targetnya adalah 30% reduction untuk carbon footprint. Yang kedua, pilarnya adalah mengenai forest, target kita adalah lebih dari 0,5 juta hektar untuk natural forest itu terkonservasi. Dan yang ketiga ini adalah yang nanti kita akan bahas lebih dalam, yaitu kita punya target untuk improving the life of millions of people di operasi APP, sekitar operasi APP. Mungkin tadi juga sudah disentuh sedikit cukup dalam oleh Ibu Belinda, goal kita yang terkait dengan yang pertama ini yang di bagian people mengenai sustainable livelihood. Jadi memang APP berkomitmen dan kita juga punya ambisi untuk salah satu aspek yang paling penting nih dalam protection of natural forest, yaitu adalah bagaimana masyarakat juga bisa ikut ambil di situ, dan juga bisa aspek perempuan juga bisa masuk ke dalam proses tersebut. Kalau kita lihat dari sisi operasi APP sendiri, yang kedua itu adalah workforce management, goal-nya kita juga melihat, tadi juga Bu Belinda bilang, kalau saya boleh kutip Bu, bahwa perempuan itu sangat bagus untuk berada di posisi strategis, untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap aspek-aspek pelindungan
perlindungan hutan operasi yang berkelanjutan. Jadi kita punya target di 2030 untuk meningkatkan persentasi jumlah perempuan di operasi APP yang memegang posisi level manajemen up. Jadi itu target kita secara internal. Next slide. Salah satu yang ingin saya sentuh lebih dalam pagi ini adalah mengenai program APP, yaitu Desa Makmur Peduli API. Jadi inti dari program ini adalah kita ingin memfasilitasi masyarakat yang ada di sekitar hutan, di dalam konsesi kita dan di sekitarnya untuk memiliki sustainable livelihood. Jadi pendapatan yang berkelanjutan dengan menggunakan resource yang sudah ada, sehingga mereka bisa mendapatkan manfaat dari hutan secara sustainable dan tidak perlu melakukan pembukaan lahan lagi untuk mendapatkan penghidupan sehari-hari. Sejauh ini kita sudah melakukan program ini di 335 desa, melibatkan kurang lebih sekitar 20.000 household atau keluarga, dan di dalamnya juga jadi selama kita mengimplementasikan ini di lebih dari 300 desa, terlihat sekali bahwa peranan perempuan itu sangat penting dalam mereplikasi dan menginfluencing masyarakat desa untuk mengadopsi program ini. Jadi kita coba di tahun kedua dan ketiga implementasi untuk lebih banyak lihat fokus kepada grup-grup perempuan yang ada di lapangan. Sampai saat ini ada 82 women groups yang ada di lapangan di 5 provinsi di mana kita beroperasi yang sudah turut aktif dalam program DMPA. Slide selanjutnya. Salah satu yang ingin kita highlight karena ini juga berkaitan dengan kondisi sekarang, yaitu kondisi pandemik, di mana banyak masyarakat yang ingin meningkatkan daya tahan tubuh secara alami dengan kembali kepada ramuan-ramuan tradisional. Nah, ini kebetulan salah satu pendampingan kita di lapangan, ini di Jambi contohnya, adalah pemberdayaan jahe merah. Jadi memang di daerah tersebut jahe merah sudah lama ditanam, tapi hanya di pekarangan rumah, kebanyakan untuk konsumsi keluarga. Nah, ini kita lihat cukup berpotensi, dan kalau kita lihat selama masa-masa pandemi ini, bulan Maret dan April 2020, penjualan dari jahe merah ini bisa mencapai 75% lebih tinggi daripada periode-periode sebelumnya, sebelum pandemi. Jadi di mana saat ini di mana petani-petani lain bisa mendapatkan kesulitan nih dalam hal pandemik ini, terutama dalam hal penjualan, broken supply chain dan lain-lain, jahe merah ini bisa thriving, dimanfaatkan oleh kelompok perempuan yang ada di Jambi, berkontribusi terhadap pendapatan keluarga selama masa pandemik. Selanjutnya, untuk salah satu komoditi lain yang memang juga cukup berkembang terutama di masa pandemik ini adalah dodol jambu dan juga madu hutan. Nah, ini kita coba kembangkan di Riau. Memang bukan hal yang baru di sana, tetapi yang coba kita intervensi adalah pengelolaan dari sisi higienis, dari sisi kemasan, dan juga akses ke market. Untung saja kita bisa merasakan manfaatnya di masa-masa pandemik ini juga, karena pendampingannya sudah cukup lama dilakukan dari 2 tahun yang lalu, tetapi sangat terasa manfaatnya di masa-masa pandemik, di mana mereka sudah punya akses ke market dari sisi pemasaran secara online. Jadi dari sisi supply chain mereka tetap bisa buat, dan dari sisi penjualan itu tidak terganggu di masa-masa pandemik ini. Jadi alhamdulillah ini juga kita bisa rasakan mereka tidak hanya beberapa grup saja, tetapi karena cukup sukses, dan tadi Ibu Galinda juga bilang kalau perempuan itu sangat kuat dalam influencing others gitu. Jadi tidak hanya satu keluarga yang lain juga bisa mempengaruhi mempekerjakan perempuan-perempuan lain dalam industri ini, dan mempengaruhi keluarga wanita yang lain juga untuk mencoba hal yang sama. Jadi seperti rolling impact-nya cukup besar. Selanjutnya, yang komoditi lain yang juga coba kita ingin sampaikan adalah
salah satu yang cukup unik di Indah Kiat Perawang, ini di pabrik kita yang memproduksi kertas, pulp, dan packaging. Di sana biasanya kalau kita beli pulp, terutama kita impor dari luar negeri, itu ada dibungkus dengan plastik strap. Ini yang warna hijau dan abu-abu dan putih ini. Jadi ada plastik strap di situ. Kalau dulu biasanya di pabrik dibuang saja ke landfill atau dibakar di insinerator. Tetapi seperti biasa ini ada wanita-wanita tangguh yang memang kreatif bisa memanfaatkan sebagai anyaman. Jadi pemanfaatan ini tidak hanya dalam sisi mengurangi sampah plastik yang ada di pabrik, tapi juga setelah kita lihat mereka diberikan akses terhadap financial support dan juga diberikan akses terhadap dari sisi marketing, akses ke pasar, dan juga dari sisi kualitas dan kreativitas anyaman yang bisa dibikin gitu. Ternyata ini juga bisa menjadi salah satu champion yang ada di masyarakat di sekitar pabrik di Indah Kiat Perawang di Riau. Saat ini anyaman-anyaman dari plastik ini, dari plastik strap ini sudah bisa dibikin bentuk selain keranjang yang ada di sini, juga dalam bentuk pot, tikar, dan lain-lain, dan dipasarkan tidak hanya di Sumatera saja, tetapi sudah ke Pulau Jawa juga. Di bagian yang sebelah kanan, ini cerita lain dari Kalimantan, dari Kian dan Riau Baru. Ini di sana kelompok perempuannya sudah punya kerajinan berupa anyaman rotan. Nah, kita lihat tetapi masih belum optimum dari sisi kualitas, dari sisi produk, jenis produk yang dihasilkan, dan juga pemasaran. Ini memang kita coba engage dengan beberapa partner expert. Kita engage dengan Dr. Syahrir Foundation dan juga Vintocraft. Vintocraft ini cukup terkenal di kalangan handicraft Indonesia untuk kita memberikan wawasan terhadap kelompok-kelompok perempuan di Kalimantan ini. Jadi dari Vintocraft itu memberikan pelatihan bagaimana sih kualitas anyaman yang diterima di pasar nasional dan internasional, terus biasanya bentuk-bentuk apa saja yang bisa dikreativitaskan, jenis anyamannya itu bagaimana saja, terus memilih raw materialnya itu harus seperti apa supaya juga kualitas bahannya bagus. Selain itu dari Vintocraft juga bantu untuk pemasarannya. Jadi dari sisi mereka bisa kasih akses kepada kelompok-kelompok perempuan ini. Sekarang bahan-bahan produknya sudah dipasarkan di beberapa hotel dan juga sudah ada beberapa organisasi yang pesan untuk souvenir mereka. Selanjutnya. Ini sudah tadi, selanjutnya aja, Mbak. Ya, ini salah satu lagi, jadi memang APP kita bukan expert ya dalam hal pemberdayaan perempuan. Ini juga merupakan hal baru bagi kita, dimensi pemberdayaan perempuan dalam perlindungan hutan. Jadi kita coba untuk engage lebih banyak partner nih dalam implementasinya, untuk melihat potensi-potensinya di mana aja sih gitu. Salah satu yang kita lihat partner yang cukup kuat, yang juga cukup concern sesama bisnis terhadap pemberdayaan perempuan adalah dengan Mata Tila Art Group. Jadi kita sempat ngobrol-ngobrol dengan Bu Mata, beliau sangat concern terhadap kenapa sih perempuan itu potensinya tuh kok kayaknya nggak dikembangkan gitu, padahal sangat strategis dan juga sangat bagus, terutama dalam berbagai macam aspek. Lalu kita ada ide, wah kita punya program DMPA nih di lapangan, sepertinya dari tim Bu Marta belum menyentuh ke kawasan hutan. Nah, jadi waktu itu kita ngobrol-ngobrol dan akhirnya kebetulan kita ada di dalam organisasi yang sama, yaitu di Indonesia Global Compact Network. Oleh IGCN kita disatukan dan digodok lagi nih ide-idenya. Jadi dari Mata Tila Art mereka juga memiliki kebutuhan untuk mengeksplorasi hasil hutan bukan kayu, namanya herbal di kawasan hutan yang masih bisa potensi untuk dieksplor sebagai bahan baku baik kosmetik maupun jamu di Mata Tila Art. Tetapi juga mereka
mereka melihat mereka memiliki kebutuhan untuk spa terapis, dan itu juga sesuatu yang mungkin diminati oleh dampingan-dampingan kita di DMPA. Jadilah kita bekerja sama waktu itu, kita tanda tangan MOU-nya di Climate Week di New York, difasilitasi oleh Global Compact dan UN Women. Kita bertarget untuk melakukan pendampingan terhadap 1.000 masyarakat perempuan di kawasan hutan. Nah, sampai saat ini programnya sudah berjalan, ini sudah tahun ketiga, dan sudah ada beberapa spa terapis yang direkrut dari lapangan, jadi dari beberapa provinsi, ada Riau, Jambi, Kalimantan, yang diberikan beasiswa oleh Marta Tilaar di lembaga training mereka, dan ditempatkan di spa-spa mereka di seluruh Indonesia. Selain itu juga, mereka juga masuk ke dalam untuk pemberdayaan dari sisi jamu-jamuan. Jadi melihat di daerah dampingan kita ada jamu-jamu apa sih? Salah satunya jahe merah tadi, itu mereka juga memberikan akses untuk market dan juga pendampingan dari sisi packaging, kualitas, pengolahan, dan lain-lain. Jadi sekali lagi, ini dari sisi sekarang sedang pandemik dan ekonomi sedang susah, program ini terbukti sangat bermanfaat bagi masyarakat. Slide selanjutnya. Penutup saja, jadi mungkin setelah ini akan ada video yang sedikit menggambarkan lebih dalam mengenai program dengan Marta Tilaar, tetapi dari sisi AIP kita melihat dari pengalaman kita implementasi, memang pada saat kita memberikan sedikit insentif dan juga akses kepada kelompok perempuan, itu perkembangannya sangat cepat dan juga influencing keluarga lain di kampung tersebut untuk bisa ikut program-program pelindungan hutan yang kita lakukan. Jadi memang dari sisi kita melihat secara nyata bahwa di lapangan jika kelompok perempuan yang ada di situ sudah kuat, berdaya, resilience, maka bisa dipastikan bahwa satu kampung itu adalah resilience dan bisa berdaya serta tahan terhadap perubahan iklim dan juga pandemik seperti situasi sekarang. Terima kasih. Mungkin Mbak Natasha boleh dilihat videonya. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas pemaparannya. Untuk videonya, apakah sudah siap untuk dimulai? Program Desa Makmur Peduli Api yang dilaunching oleh Mas adalah satu program yang terintegrasi yang terdiri dari beberapa pilar, di mana pilar utamanya adalah pertama adalah pilar pemberdayaan ekonomi masyarakat, bagaimana masyarakat dayakan. Yang kedua adalah pilar bagaimana mentransformasikan kegiatan-kegiatan masyarakat yang belum ramah lingkungan, misalnya seperti penyiapan lahan untuk pertanian dan perkebunan yang masih membakar, menjadi tidak membakar lagi, tetapi menggunakan cara-cara yang lebih baik. APP Sinara punya area dan punya dampingan yang cukup banyak. Paling tidak ada 5 provinsi yang saat ini kita sasar, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kaltim, dan Kalbar. Program ini akan berlangsung selama 2 tahun. Targetnya sekitar 1.000 perempuan. Kami dapat pelatihan dari DMPA, cara pengolahan herbal. Setelah dapat ilmu, ada bazar di Kabupaten Siak. Jadi kami mengekspor produk kami dari jahe merah. Dia di situ mengenalkan apa juga lah kayak kita praktek-praktek. Jadi ibu mencari apa ya yang harus aku buat ini, gitu. Manfaatkan yang ada diolah aja. Gitu. Jadi terjadilah jambu biji merah. Yang
dari acara ini saya banyak sekali belajar gimana caranya merias wajah yang baik dan benar. Di sini kami diajarkan berbagai ilmu pendidikan kecantikan. Tak lupa juga di sini merupakan rumah kedua bagi saya untuk mendapatkan teman-teman yang baik serta trainer-trainer yang sabar dan semangat dalam mengajarkan kami. Para wanita-wanita yang mengelola tangga juga punya kemampuan untuk memberi kontribusi pada penguatan ekonomi keluarga. Baik, terima kasih banyak Ibu Librian atas pemaparannya dan juga videonya. Tentu saja sangat menginspirasi kita semua untuk terus memberdayakan perempuan dimanapun mereka berada. Pertanyaan berikutnya disampaikan untuk Ibu Librian Anggraini. Nah, pertanyaannya Ibu, setelah memutuskan untuk menggunakan sertifikasi IFCC atau PFC ini, apa respon pasar yang secara nyata terlihat perubahannya dalam menggunakan kertas? Kan kita bisa tahu Ibu, seperti apa yang Ibu Sania bilang, bahwa memang kertas ini menjadi sebuah komoditas yang digunakan dalam segala jenis aktivitas, baik dari pekerjaan, dari sekolah, dari bisnis, dari kegiatan rumah tangga, ini tidak lepas dari unsur kertas. Nah, apa saja sih respon dari pasar setelah mengetahui bahwa APP ini telah memiliki sertifikasi PFC dan IFCC ini? Ya, makasih Mbak Natasha atas pertanyaannya. Respon dari pasar setelah mengetahui bahwa APP memiliki sertifikat PFC dan IFCC, kalau saya coba lihat dari market, perspektif market, itu seperti misalnya kalau dari sisi global, di beberapa key market kita di US, Eropa, Jepang, itu sangat bagus, dan bahkan mereka tidak akan membeli produk jika tidak ada COP di situ bahwa produk tersebut berasal dari hutan yang dikelola secara lestari. Dan dari situ sertifikat PFC, IFCC itu sangat memberikan akses market yang positif gitu. Tetapi kalau kita lihat dari sisi pasar nasional atau domestik di Indonesia dan juga di beberapa negara di Asia seperti Malaysia, Thailand, dan juga Middle East, itu sepertinya tidak sebanyak respon positif yang kita terima di negara-negara yang tadi saya sebutkan. Begitu. Tetapi di Indonesia sendiri yang kita perhatikan justru dari kalangan milenial nih yang lebih banyak memiliki istilahnya pemahaman terhadap pentingnya responsible consumption. Nah, di situ kita melihat ada growing demand untuk produk-produk yang punya secara independen disertifikasi hutan lestari. Di situ kita bisa lihat produk-produk yang biasanya dipakai oleh anak-anak sekolah seperti stationery, exercise books, photocopy paper, dan juga pemakaian tisu. Di situ yang lebih banyak dilihat konsumsi dari kalangan muda untuk tanggapan yang sangat positif terhadap kertas-kertas bersertifikat. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Librian. Berarti memang harus ada edukasi lebih lanjut ya, literasi kepada masyarakat di Indonesia yang menggunakan kertas untuk bisa lebih bijak memilih dan memastikan bahwa mereka mengkonsumsi produk yang memang telah memiliki sertifikasi hutan lestari. Seperti yang tadi Ibu bilang, responsible consumption. Jadi ada penggunaan yang positif namun juga tidak memberikan dampak yang negatif kepada alam.